Oke, Azat di sini dan kamu di sana. Kali ini bakal ngebahas dinamika rotasi yang ada di kelas 11 SMA atau MA. Langsung aja, kita akan bagi jadi 3 segmen penjelasan dinamika rotasi. Yang pertama, variabel-variabel yang ada di dinamika rotasi, include nanti hubungan dalam rumusnya ya. Yang kedua, kita bakal bahas hukum Newton yang mengatur tentang dinamika rotasi ini. Dan yang ketiga, kita bakal coba bahasin contoh-contoh soal yang sifatnya umum ya. Ada 5 tipe ya, 5 contoh jenis soal yang sering keluar dalam pertanyaan-pertanyaan. Langsung aja, sebelumnya preview dulu ya. Kita akan belajar gerak rotasi yang punya hubungannya dengan gerak lurus atau translasi. Jadi istilah lurus itu nanti akan kita banyak sebut sebagai translasi. Hubungannya seperti ini ya. Kalau di gerak translasi itu namanya perpindahan panjang S. Kalau di gerak rotasi perpindahan sudut theta ya. Hubungannya ada di sebelah sini. Begitu pula dengan percepatan relasinya seperti ini, ada keidentikan dan hubungan antara keduanya ada di kolom sebelah sini. Kemudian penyebab percepatannya kalau di gerak translasi itu adalah total gaya, tapi kalau di gerak rotasi penyebab percepatan adalah momen gaya. Dan hubungannya seperti ini. Momen gaya itu apa ya? Momen gaya itu adalah gaya yang menyebabkan benda itu berputar ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan di sini ada juga massa yang ada di gerak translasi itu identik dengan momen inersia pada gerak rotasi. Momen inersia sendiri adalah kelembaman ya, atau ukuran yang membuat suatu benda itu tetap mempertahankan kedudukannya, baik kedudukan ketika diam atau ketika bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal bahasin materi fisika kelas 11 semester 1 dan di awal banget kita ketemuan di awal pembelajaran ya, yaitu dinamika rotasi ya. Beberapa versi ada yang menamakan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Cuma saya lebih memilih memakai diksi dinamika rotasi ya, walaupun nanti kita bahas di dalamnya kesetimbangan benda tegar. Dan biasanya juga di sini kita ngomongin ya dalam dinamika rotasi itu benda tegar. Tapi benda tegar itu apa sih? Benda tegar itu ya intinya benda yang rigid, enggak yang lembek kayak squishy atau kayak punten, kayak sesuatu yang kalau dipencet itu bakal berubah bentuk kayak plastisin kayak gitu. Itu bukan benda tegar yang kita omongin. Dan ciri-cirinya benda tegar itu biasanya dikasih spesifikasinya. Contoh, bola pejal, silinder berongga, atau batang seperti itu. Jadi ada keterangan benda itu apa bentuknya seperti itu ya. Dan nanti teman-teman juga bakal menjumpai kata pejal. Dalam bab ini pejal itu artinya padat ya, artinya berisi. Jadi kalau bola pejal di dalam bolanya ya ada isinya, bukan kosong atau berongga, bukan ya. Langsung aja. Pertama atau saya bakal bagi jadi 3 segmen bab dinamika rotasi ini. Segmen pertama variabel-variabelnya, segmen kedua hukum Newton yang akan sedikit memandu kita menyelesaikan berbagai persoalan di dinamika rotasi, dan yang ketiga nanti kita pindah ke slide atau ke papan sebelah ya gitu, yaitu tentang kasus-kasus umum. Segmentasinya rada-rada beda ya dengan pembahasan di buku. Cuma ini sifatnya buat kita lebih ringkas aja belajar dinamika rotasi. Jadi ini 3 segmen kita bakal lahap di video kali ini. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita kenal dulu sama yang pertama, yaitu segmen variabel. Ada yang baru karena biasanya setiap bab fisika itu ketemu sama variabel baru. Tapi saya mau sedikit kasih penekanan ya. Judulnya dinamika itu udah pernah kita bahas di kelas 10, yaitu dinamika translasi. Ngomongin hukum Newton juga nanti gitu. Nah, besaran-besaran di dinamika translasi masih kepake dan masih muncul di sini nanti, tapi ditambah sekarang nanti sama dinamika rotasi ya, variabel-variabel baru. Apa aja? Yang pertama ada istilah torsi atau punya nama lain momen gaya. Intinya sih torsi itu ya sesuatu yang membuat atau suatu gaya yang membuat benda itu berotasi ya. Bisa dilihat sih dari rumusnya pengertiannya ya. Torsi itu ada kalau ada gaya yang berjarak pada suatu pusat rotasi, dan jarak itu akhirnya membuat gayanya bisa membuat benda berputar. Simpelnya ya ini spidol. Kalau saya geser ke atas, geser ke bawah, itu namanya translasi. Coba kalau saya pegang di ujung, saya dorong ke bawah, itu kan namanya berotasi ya. Ingat, jadi ada 2 gerakan yang kita bahas sekarang ya. Oke, tadi HP-nya jatuh ya. Oh, sekarang udah mas. Jadi dalam pembahasan dinamika rotasi ini ingat-ingat 2 istilah ya, rotasi sama translasi. Translasi itu sebenarnya kalian udah pelajari di kelas 10. Intinya translasi adalah bergerak tapi hanya bergeser, shift.
ya. Tapi kalau berotasi, bergerak tapi bergeraknya itu membuat putaran alias berotasi, rotate ya gitu. Dan ada juga gerakan yang sekaligus melakukan kedua-duanya, translasi sekaligus rotasi. Misalkan menggelinding, spidol itu geser ke bawah, tapi dia juga sambil berotasi. Nah, seperti ini ya. Jadi sambil menggelundung, dia juga pindah ke bawah. Kalau kayak gini namanya rotasi murni. Kalau kayak gini translasi murni. Jadi kalau dia jatuh sambil menggelundung, itu namanya translasi sambil berotasi alias menggelinding ya. Nah sekarang tadi torsi tadi apa? Gaya yang membuat suatu benda itu berotasi. Dan syaratnya gaya tersebut harus memiliki sebuah lengan gaya alias jarak. Jadi kalau spidol ini mau berotasi di satu titik pusat atau titik tumpu atau pusat rotasi, maka dia harus punya jarak terhadap gaya yang akan membuat dia berputar. Jadi gayanya itu dari jempol saya, jempol jari ya, dari telunjuk saya, dan jaraknya berarti jarak dari adanya gaya menuju pusat rotasi atau titik tumpu. Seperti ini. Ini namanya torsi ya. Gitu. Lanjut yang kedua ya. Ada istilah momen inersia. Momen inersia itu bisa jadi diksi dalam bahasa Indonesia adalah kelembaban, kemalasan atau kemageran ya. Jadi intinya momen inersia itu sesuatu yang dimiliki setiap benda untuk mempertahankan kedudukannya atau mempertahankan kecepatannya. Jadi kalau misalkan saya geser meja nih, atau saya geser ini papan, papan di paku ya, beda kasutan. Saya geser meja deh, kan rada abot nih. Ketimbang saya geser spidol, itu lebih mudah menggeser spidol atau membuat bergerak si spidol sama membuat bergerak meja itu lebih mudah spidol ya, karena memang momen inersianya lebih besar si meja. Dan kelihatan ya, kalau kita bandingin spidol sama meja, beda masalah massa dan juga beda soal jarak. Dan di sini momen inersi itu adalah kemalasan atau kebebanan suatu benda itu untuk gerak berotasi. Ya, tadi maaf saya pakai kata geser, sebenarnya bukan digeser ya, tapi diputar. Kalau kita mau memutar sesuatu dan itu sulit atau mudahnya beda-beda, maka sulit mudahnya suatu benda bergerak itu faktor penyebabnya adalah momen inersia. Ada dua istilah momen inersia yang bakal kita bahas. Satu, momen inersia benda titik. Kedua, momen inersia benda tegar. Benda titik seringkali dikasih diksinya partikel dalam soal, atau memang ada tulisan benda titik. Atau kalau tidak diceritakan spesifikasi benda, maka dianggap benda titik. Nah, kalau benda tegar, nanti si soal itu akan ngasih keterangan sebuah silinder pejal, atau sebuah bola pejal, atau sebuah batang. Jadi ada spesifikasinya. Maka kita pakai rumus yang bawah ini, ya. Ini momen inersia ini, M itu massa, ya massa lupa gitu. R itu adalah radius atau lengan gaya atau jarak lah ya. Jarak dari pusat rotasi menuju lokasi gaya, ya. Jadi ini bedanya cuma di K. K itu apa sih? K itu konstanta benda tegar lah istilahnya begitu. Dan setiap benda tegar, spek benda yang beda-beda akan memiliki konstanta yang beda-beda. Dan dari sekian banyak, kita cukup ngapalin 4 dulu aja, karena yang sering banget nongol di soal itu yang 4 ini. Yang pertama silinder pejal, K-nya setengah, dan seperti inilah. Besok-besok kalau dalam membahas soal, kita sering pakai akronim ya, silinder pejal itu SP, silinder berongga itu SR. Kalau BP itu berarti bola pejal, bola yang padat ada isinya. Kalau BR itu tadi bola berongga, bola yang kopong, dalamnya nggak ada isinya ya, seperti itu. Nanti nilai-nilai yang ini akan ada di rumus ya, sesuai dengan nanti di soal membahas benda apa. Next, kita ketemu lagi nanti sama momentum, tapi sekarang versinya momentum sudut. Momentum sudut itu adanya di hal-hal yang bersifat rotasi. Jadi kalau ada benda berotasi, dia nggak cuma memiliki momentum linear, dia juga memiliki momentum sudut ya. Jadi kelihatan nih, kalau yang kali itu apa? Momentum linear. Jadi momentum linear yang kita kalikan dengan jarak atau jari-jari atau radius, maka dia adalah momentum sudut. Dan momentum sudut juga bisa didefinisikan sebagai perkalian dari momen inersia dikali kelajuan sudut atau kecepatan sudut ya. Ini besaran-besarannya masih seperti yang dulu, kita cuma kedatangan yang baru itu momentum sudut. Sama tadi torsi dan momen inersia. Nah, berikutnya ini juga barang lama nih, energi kinetik. Hanya saja ketika kita membahas dinamika rotasi, nggak cuma ada satu rumus yang dulu kita udah pernah tahu, tapi ada satu lagi, yaitu setengah I omega kuadrat. Bedanya apa? Bedanya kalau yang ini yang dulu pernah kita tahu itu untuk gerak translasi. Nah, sekarang yang baru untuk bergerak rotasi, ya.
Dan kalau memang tadi ada cerita bendanya bertranslasi iya, berotasi iya, alias menggelinding, maka energi kinetiknya yang dimiliki itu ya total antara translasi sama rotasi, ya. Nah, kalau sedikit diolah rumus ini dan itu tuh kalau dikopas ya, itu bisa disingkat jadi setengah mv kuadrat 1 plus k, ya. K-nya apa? K-nya itu tadi konstanta benda tegak, ya. Karena di sini kan ada faktor inersi ya. Inersi itu kan bergantung sama konstanta benda tegaknya. Maka dalam rumusan ending dari EK total versi singkat, maka nanti ada yang K dalam rumusnya, ya, seperti itu. Nah, FID dulu. Ini sebenarnya kita cuma cukup mainan 4 variabel ya, 4 variabel, torsi, moment inersia, momentum sudut, sama energi kinetik. Tapi sekarang kita FID dulu. Dalam pembahasan ke depan, nanti ada situasi yang memungkinkan adanya keadaan awal dan akhir, dan sangat mungkin kita akan membahas ini hukum kekekalan energi mekanik. Masih sama seperti dulu yang pernah kita pelajari, energi mekanik kalau kekal berarti keadaan awal sama akhir itu sama. Berarti kan energi mekanik itu adalah energi kinetik sama energi potensial. Bedanya karena energi kinetik di sini bisa jadi terdiri dari 2 unsur, maka kita nanti pas energi kinetik dijabarkan lagi energi kinetik translasi yang pertama, ditambah energi kinetik rotasi yang pertama, tambah EP1 kan maksudnya energi potensial awal ya. Itu nggak ada yang aneh, nggak ada yang beda sama yang dulu pernah kita biasa kerjain. Berarti nanti di energi kinetik yang kedua secara rumus energi kinetiknya total, berarti nanti dijabarkannya energi kinetik translasi yang akhir dan energi kinetik rotasi yang akhir, ditulis semua energi potensial yang akhir. Jadi sebenarnya kita cuma ketambahan sama satu variabel yaitu energi kinetik rotasi dalam analisis hukum kekekalan energi mekanik, ya. Nah, biasanya beberapa soal karena kasusnya melibatkan variabel momentum, maka jangan lupakan juga hukum kekekalan momentum. Tapi momentumnya momentum sudut, ya, momentum sudut. Nah, kalau mau pakai hukum kekekalan momentum sudut, jadi yang kekal antara awal dan akhir itu adalah momentum sudutnya, gitu. Awal dan akhir. Ya, nanti tinggal masukin aja rumusnya. Misalkan I1 omega 1 dengan I2 omega 2 seperti itu, ya. Lanjut, kita ke hukum Newton. Hukum Newton mengatur tentang gerak, maka punya 3 hukum. Tapi yang terakhir kita sedikit skip aja ya, karena secara analisis matematis nggak begitu sering dipakai. Yuk, intinya saya mau sedikit head to head dulu, karena ya hukum Newton yang dulu kita kenal adalah sigma F0 dan sigma F(A). Ya, ini berlaku pada benda yang stabil atau diam, atau pada benda yang gerak tapi kecepatannya tetap. Dan ini berlaku pada benda yang gerak tapi V-nya berubah, ya. Karena apa? Karena ada percepatan, ya. Nah, mirip ya, sedikit identik antara hukum Newton yang translasi sama yang rotasi. Ketika di sini ada gaya, maka di sini momen gaya alias torsi. Ketika di sini ada gaya, momen gaya, di sini M. Nah, masanya itu untuk dinamika rotasi itu pakai momen inersia dan percepatannya jadi percepatan sudut. Jadi sebenarnya ini berasa kayak ini versi linear, ini versi muter gitu, ya, variabel-variabelnya tadi, ya. Terus makanya jangan lupa karena ini vektor, maka kita sangat mungkin untuk bermain sumbu X dan sumbu Y. Jadi sigma torsi itu kita bisa terapkan di sumbu maaf. Jadi kalau misalkan di F, jangan lupa kita pakai sigma F itu bisa X, bisa Y, gitu, ya. Tapi kalau torsi sebenarnya cuma satu, ya, cuma satu sumbu, karena sumbu putar ya, gitu. Seperti itu. Dan biasanya kita pakai rumus ini tuh bisa saling berbarengan. Jadi kadang dalam satu soal, ya, dalam satu soal pengerjaan kita tuh ngerjain sigma fx, ngerjain sigma fy, ngerjain sigma torsi, gitu. Ya, tinggal dipilih, ya, keadaan di sumbu x, bendanya gerak atau diam. Kalau misalnya diam, ya berarti pakai sigma fx sama dengan 0, gitu. Dalam sumbunya misalkan bergerak, berarti kalau geraknya memang bergeraknya dengan kecepatan berubah, ya gak apa-apa, kita pakai sigma fy itu sama dengan m kali r yang ada di sumbu y, seperti itu. Sigma torsinya
Kalau pengen dikehendaki tidak bergerak, nggak mau muter, berarti ya kita bikin sigma torsi sama dengan 0 gitu. Kalau memang kejadiannya itu bikin benda berotasi, maka pakainya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya, pokoknya di sini nih secara overall sebenarnya simple. Tahu ini sigma torsi sama dengan 0 berarti benda belum berotasi. Belum berotasi. Ya, kalau di sini berarti berotasi tapi dengan perubahan kecepatan sudut alias dengan percepatan sudut. Ya, benda berotasi makin cepat atau makin lambat pakainya yang ini. Kalau bendanya nggak berotasi berarti pakainya yang ini. Nah, untuk yang ini sering banget dikembangkan menjadi suatu pembahasan khusus di mana kita mix juga sama hukum Newton yang tentang gravitasi itu, jadi kesetimbangan benda tegak. Kesetimbangan benda tegak. Ya, gitu. Yang nanti ada hubungannya juga dengan titik berat dan sebagainya. Nanti kita bahas di part D ya. Jadi segmen yang lain. Oke. Jadi overall ini dulu. Kita sekarang lanjut ke kasus-kasus khusus ya. Kita tiba di segmen yang ketiga, yaitu tentang contoh-contoh soal ya. Kita bakal bahas yang pertama tentang torsi. Ada soal seperti ini. Intinya soal itu minta menghitung momen resultan terhadap poros oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang. Batangnya ini gayanya ada 3, F1, set, F2, dan F3 ya. Jadi kita bakal standar aja nyari torsi yang totalnya itu ada 3 gaya. Jadi ada 3 torsi. Makanya di sini saya tulis sigma. Nah, kurang lebih ada 3 gaya yang kok ada sinnya gitu. Sin di sini adalah proyeksi karena F1 itu belum tegak lurus terhadap garis ini. Karena memang ketentuannya F kali R itu harus tegak lurus. R-nya itu garis horizontal ini dan F-nya itu kan masih miring ya. Kalau ditarik sudutnya 30, harusnya 90. Jadi harus ditarik ke bawah. Makanya nanti F1 itu nilainya negatif ya. Lanjut F2 karena ke atas, artinya nanti bakal menarik berlawanan dengan arah F1, maka F2-nya kita kasih tanda yang berlawanan yaitu positif. Dan F2 itu terhadap garis horizontal ini itu sudutnya 90 derajat ya. Kemudian F3 masih miring, maka kita bikin jadi lurus set, maka kita kalikan dengan sin 53 dan F3 juga arahnya ke bawah, searah dengan F1. Jadi dia negatif. Dan kita dapat nilai 6 Newton meter. Lanjut. Soal berikutnya katanya ada cerita seperti ini. Ada pergerakan rotasi, inersia seperti itu, kecepatan sudut awal seperti itu. Agar bendanya berhenti dalam 2,5 sekon, maka momen gayanya berapa? Oke, yang pertama kita dalam cari momen gaya butuh alfa ya. Jadi alfanya dicari pakai kinematika rotasi ya, atau kinematika gerak melingkar, di mana kita punya kecepatan akhirnya 0 karena di sini dikehendaki berhenti. Terus kecepatan awalnya 5, alfa mau dicari T-nya 2,5 second nih ya. Dapatlah alfa sebesar min 2. Dan untuk mencari torsi cukup dengan momen inersia dikali alfa. Karena karena torsi itu juga setara dengan momen inersia dikali alfa. Momen inersianya ada di sini 2,5 kali 10 pangkat min 3 dan alfanya barusan kita dapat min 2 atau 2. Jadi jawabannya 5 kali 10 min 3. Kita lanjut ke tipe soal berikutnya tentang pertanyaan momen inersia. Nah, ceritanya ada beberapa partikel nih ya. Ada yang 1 gram, 2 gram, 3 gram. Jaraknya juga diketahui nih terhadap poros 0,0 atau titik 0,0. Tapi di sini diminta diputar terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Set ya. Maka momen inersianya adalah momen inersia sendiri itu kan rumusnya mr kuadrat. Dan kita diminta untuk mencari momen inersia terhadap sumbu Y. Sumbu Y seperti ini. Berarti otomatis massa yang 2 gram itu tidak mengalami rotasi yang berjarak terhadap poros Y. Artinya bisa dibilang kita nggak usah hitung momen inersia benda 2 gram ya. Jadi kita cukup menghitung yang 1 gram sama yang 3 gram. Karena kalaupun kita coba hitung yang 2 gram ini kan jaraknya 0 terhadap sumbu Y, maka nilainya bakal 0 gitu.
Jadi kita dapat nilai 7 gram ya. Sekali lagi, ini MR kuadrat, ini MR kuadrat juga. Yang ini punya benda yang 3 gram. Lihat jaraknya itu cuma 1 cm, maka di sini saya tulis 1. Dan benda 1 gram, nih jaraknya 2 cm, maka di sini tulis 2. Karena jaraknya M dikali R kuadrat. Karena rumusnya M dikali R kuadrat. Jadi seperti itu. Next. Sekarang ada yang beda ya. Ceritanya ada batang homogen seperti ini, AB ya. Standarnya batang itu diputar di porosnya menghasilkan momen inersia 1/12 ml kuadrat. L-nya itu panjang batangnya. Nah, sekarang dia minta muternya itu melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A. Ini ujung A terletak 2 meter, berarti di sini jarak dari sini ke sini adalah 2 meter. Sedangkan panjang L-nya sendiri adalah 6 meter. Berarti kalau poros di tengah ini tengah-tengah banget dari 6 meter, maka dari A menuju poros adalah 3 meter. Dari A menuju poros yang baru adalah 2 meter. Ya. Maka di sini kita punya rumusan baru nih ketika kita mencoba mencari momen inersia dengan sumbu yang digeser, ya. Karena sumbu utamanya kan ada di tengah-tengah. Sekarang sumbu yang di tengah digeser katanya. Berarti digesernya sejauh 1 meter. Dari mana 1 meter? Dari keterangan ini 2 meter. Katanya 2 meter dari ujung A ke sumbu yang baru, otomatis dari sumbu yang baru menuju titik awal tengah-tengah itu 1 meter. Karena dari A menuju tengah kan 3 meter, ya. Jadi seperti ini rumusnya. Jadi nggak cuma MR kuadrat doang nih kalau sumbunya digeser. Jadi kalau sumbu digeser, kita punya rumus I yang awal ditambah sama MR kuadrat dengan R-nya adalah pergeserannya. Tadi digeser berapa? 1 meter. Nah, untuk yang momen inersi awal itu nilainya 1/12 karena diputar di tengah-tengah, ya. Dari mana? Ini katakanlah standar rumusnya lah ya. Karena kalau dicari dari mana kita harus main integral. Oke, jadi intinya 1/12 ml kuadrat tambah ml kuadrat, kita masukkan angka-angkanya. Masanya 4 kilo, L di sini panjang batang berarti 6 meter, ya. Kalau yang mr kuadrat, R-nya ingat, R-nya adalah pergeseran dari sumbu awal. Sumbu awal di tengah geser ke kiri 1 meter, maka R di sini kita tulis 1 meter dan dapat jawaban 16 kg meter persegi, ya. Next, kita ke tipe soal berikutnya yaitu tentang katrol. Nah, kita sebenarnya udah familiar dengan soal katrol di dinamika translasi, tapi sekarang kita mainan dinamika rotasi. Biasanya perbedaannya itu ketika kita main dinamika rotasi itu diketahui masa katrolnya atau momen inersia katrol. Nih, momen inersia katrol diketahui, dan biasanya katrol walaupun tidak ada tulisan dianggap silinder pejal, memang biasanya kalau katrol itu bentuknya silinder pejal. Tapi ini jelas banget dikasih tahu, ya. Oke, dia nanya percepatan tegangan tali yang 1 sama tegangan tali yang 2. Ini soal rombongan ya. Yang pertama cari percepatan dulu ya. Karena percepatan itu dialami oleh benda yang bertranslasi, dalam konteks ini percepatannya jelas percepatannya percepatan linear, maka yang mengalami itu benda A dan B. Jadi kita bisa bahas A dan B itu bergerak translasi, jadi pakai hukum Newton tentang translasi, sigma F per sigma M. Hanya saja biasanya di sini kita cuma mainan massa bebannya. Padahal dalam sistem ini katrol diketahui masanya dan katrol juga ikut berputar. Makanya di bagian massa katrol itu masuk. Tapi secara rumus massa katrol harus dikalikan dulu dengan konstanta benda tegar. Dalam konteks ini, kalau silinder pejal, maka konstanta benda tegarnya adalah 1/2, ya. Jadi nih keterangannya, konstanta benda tegar yang katrol itu 1/2, nanti ditaruh di sini. WA dikurang WB itu seperti yang dulu pernah kita tahu, pokoknya gaya yang besar dikurangin gaya yang kecil. Kenapa dikurang? Karena berlawanan arahnya. Kita lihat arah berat A itu ke sini, arah berat B juga ke sini, tapi ya secara nalar beda ya. A itu narik ke sini bikin katrol muter searah jarum jam, tapi kalau B narik ke sini bikin katrol muter berlawanan dengan jarum jam. Jadi jelas A dan B itu gaya WA dan WB-nya berlawanan. Kalau masih kurang paham, diresapi aja ya. A narik ke kanan, B narik ke kiri, otomatis bakal berlawanan dong WA sama WB gitu. Dan kalau udah berlawanan, pokoknya gede dikurang kecil. Kita tulis angka-angkanya, dapat jawaban 4 meter per second kuadrat. Dapatlah nilai A, ya. Antara A dan B nih jawabannya nih. Sekarang kita coba cari T1 dan T2.
Kalau pengen cari T1, otomatis kita tinjau benda pertama. Karena massa A itu 5 kilo, massa B 2 kilo, otomatis A lebih berat. Kalau A lebih berat, maka percepatan benda A ini atau gerakan benda A ini akan turun ke bawah. Nih arah panah ke bawah itu menunjukkan arah gerakan dari benda A, ya. Kalau tegangan talinya arahnya ke atas karena dia melawan dari penyebab gerakannya. Gerakan ke bawah karena WA, maka T1 bakal berlawanan dengan WA. Jadi untuk sigma F yang positif adalah WA. WA min T1 dan kita dapat T1 30 Newton. Awas ya, karena kita cuma meninjau benda A, maka masanya cuma massa A-nya doang, yaitu 5 kg. Percepatannya pakai yang tadi udah kita cari dan dapetin 4. Dapat T1. Sekarang kita cari T2. T2 itu berarti adanya di benda B. Dan benda B itu geraknya ke atas. Nih, panah ini menunjukkan gerakan benda B itu ke atas. Maka dalam sigma F-nya yang positif itu T2. Karena T2 searah dengan percepatan alias dengan arah gerak. Maka kalau meninjau benda B, masanya massa B aja. Massa B itu 2 kilo. Jadi jawaban T2-nya adalah seperti ini. Dulu pas dinamika translasi mainan katrol, tegangan tali itu sama antara yang kiri dan kanan, tapi kalau sekarang beda ya gitu, karena memang ada faktor putaran katrol yang membuat tegangan tali itu berbeda ya. Dan untuk percepatan sama ya kayak dinamika translasi, percepatan benda A sama percepatan benda B itu sama ya. Dalam perhitungan pun kita tulis 4 dan 4 sama ya, karena notabene B dan A itu bergerak bersamaan seperti itu. Next kita ke bagian berikutnya. Kita ke soal tentang energi ya. Katanya tadi energi kinetik tuh ada 2 ya, ada rotasi sama translasi. Jadi kalau diminta energi kinetik total, maka ya totalin aja yang translasi sama rotasi. Yang translasi itu rumusnya setengah mv kuadrat, kalau yang rotasi setengah I omega kuadrat. Nah biar lebih gampang, kita coba konversi I-nya dengan kmr kuadrat, karena di sini ada keterangan bola pejal, berarti pakai rumus momen inersia yang benda tegar. Benda tegarnya jenis bola pejal gitu. Omeganya juga kita ganti sama V per R ya. Omega yang ini kita ganti sama V per R. Biar apa? Biar nanti bisa disatukan dengan V yang di depan. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Mohon maaf, ini bukan plus ya, tapi dikali. Tipe ini dikali berarti setengah mv kuadrat dikali 1 plus K. K-nya apa sih? K-nya itu konstanta benda tegar dari bola pejal yang nilainya 2/5 ya. Jadi tuh lihat, ini bukan tambah tapi K kali. M-nya 2 kilo, V-nya 15 dikuadratin, habis itu dikali. Ini maaf tipe ya, bukan tambah tapi K kali. Jawaban 315 Joule. Aman ya. Next ke soal momentum sudut. Biasa banget nih soal momentum sudut, suka pakai kasus penari balet ya. Karena yang paling gampang kita bayangin. Ceritanya punya momen inersia segitu dan awalnya berputar dengan kelajuan seperti ini. Nah sekarang setelah dia membuat data seperti itu, kedua lengannya direntangkan. Maaf, yang barusan itu data ketika kedua lengannya terentang. Kemudian abis itu dia lengannya dirapetin. Momen inersianya berubah dari 4 jadi 1,2. Saat momen inersia berubah ini, otomatis kelajuan juga bakal berubah dong, dan itu ditanyakan. Nah, udah jelas ya kalau ada posisi awal dan akhir dengan hawa-hawa momentum sudut. Taunya dari mana? Dari I sama omega. I sama omega itu kan momentum sudut gitu. Maka kita pakai hukum kala momentum sudut kalau ada cerita awal dan akhir. Awalnya terentang, akhirnya merapat si tangannya itu. Hukum kekekalan momentum sudut bunyinya kan jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Berarti kalau kita jabarin momentum sudut dengan rumus I omega jadi seperti ini. Kita tulis angkanya, dan yang missing lirik di sini dan ditanyakan adalah omega 2 alias kelajuan sudut saat merapat lengannya. Simpel aja dapat jawaban seperti itu. Next ke soal terakhir yaitu tentang kesetimbangan. Ini soal cuma preview sedikit aja ya, karena kesetimbangan bakal dibahas di part yang lain dalam video berikutnya, karena lumayan luas ya pembahasannya dan variatif banget. Dan nanti dalam kesetimbangan juga saya akan bakal bahas titik berat dan belum kita bahas tadi ya gitu. Makanya khusus nanti kesetimbangan biar lebih fokus karena lebih banyak variasi soal yang harus kita latih. Jadi ceritanya kita cuma satu soal dulu nih.
intinya ada suatu sistem seperti ini. Anggap aja nih kanopi ya, ditarik atau dipegang sama tali baja misalkan ya. Dan batangnya ini sendiri punya berat katanya 50 Newton, panjangnya L. Terus ada tali OC, talinya itu seperti ini, miring membentuk sudut 30 derajat. Dan endingnya minta tegangan talinya tuh berapa sih ya. Dan ini kata-katanya ditahan itu berarti ya si batangnya nggak ambruk karena diikat, ditahan. Dengan kata-kata ditahan, kita harusnya langsung saja menyimpulkan terjadi kesetimbangan dengan syarat sigma torsi sama dengan 0. Jadi intinya kalau ada kesetimbangan, inti kesetimbangan itu adalah stabil atau diam, maka kita pakai rumus hukum pertama Newton untuk yang dinamika rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Kita kasih indeks A karena porosnya di A. Kenapa di A? Coba bayangin, ini batang kalau nggak diikat dia bakal ambruk, posisi B nya turun ke bawah. Berarti posisi B turun ke bawah itu adalah muter dengan poros di A gitu. Makanya di sini torsinya terhadap poros A. Oke. Dari gambar seperti ini, analisis gayanya harus kita gambar secara sketsa biar lebih aman. Seperti ini. Tegangan tali itu kan miring. Set, nih miring ya. Tapi terhadap poros A itu sudutnya 30 derajat, ya. Maka harus diproyeksikan ke atas sehingga 90 derajat. Jadi T-nya T sin 30. Untuk yang 50 Newton dan 100 Newton itu sudah tegak lurus, set dan set gitu ya. Jadi langsung aja boleh kita pakai, nggak usah diproyeksikan. Nah, untuk diketahui, katanya AC itu dari A ke titik C itu 2/3 dari panjang. Jadi intinya dari A ke C itu panjangnya 2/3 L. Ini ada keterangan 2/3 L. Kalau dari A ke B namanya L. Di posisi 50 Newton alias di posisi berat dari batang, itu kan berat di tengah-tengahnya AB nih. Otomatis nanti jarak dari sini menuju poros A itu setengah L. Ulang, A ke tengah-tengah setengah L, A ke C itu 2/3 L, dan A ke B itu full L. Karena di sini ada keterangan dari A ke B itu sama dengan L. Jadi kita bakal mainan torsi yang rumusnya F kali L, F kali L, F kali L. Maka L-nya sesuai dengan yang tadi ya gitu. Ini 50 Newton miliknya berat, maka berat itu setengah L dikalinya atau jaraknya setengah L. 100 Newton jaraknya adalah sebesar L. Nih. Untuk T sin 30, nih T sin 30, jarak dari C ke A itu tadi katanya 2/3 L ya. Nah, di sini punten, ini harusnya negatif ya. Kenapa negatif? Karena A itu melawan sendirian arahnya ya. Kalau kita tarik A menuju poros, itu ceritanya berlawanan jarum jam ya. Tapi kalau dari titik 50 Newton sama titik 100 Newton itu diputar ke A, itu searah jarum jam, ini juga searah jarum jam. Jadi ini T sin 30 minus nih harusnya nih, dan kita oper ke kanan jadi positif, dan nanti di setting hitung jadi 375 Newton ya. Ingat, ini minus, ini minus. Awas, torsi yang T sin 30 adalah minus ya. Kenapa? Karena arahnya melawan dari torsi yang 50 dan 100 Newton. Oke, seperti itu. Terima kasih, nanti kita bakal bahas yang kesetimbangan ya. Jangan lupa kalau berkenan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.